Soalnya adalah, suatu waktu saya meminjam dan menggunakan kamera kantor untuk berfoto bersama keluarga saat liburan. Namun, secara tidak sengaja, saya menjatuhkan kamera tersebut hingga kamera tersebut rusak. Tindakan yang sebaiknya saya lakukan adalah, oke, silakan di skip dulu Bapak Ibu dan tebak yang mendapatkan poin 4 ada di opsi mana? Oke, langsung saja kita bahas bahwa soal ini terkait dengan kompetensi komunikasi dengan indikator menyampaikan suatu informasi yang sensitif atau rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat sehingga dipahami oleh orang lain. Jadi saat kita melakukan pengerusakan baik dengan secara sengaja gitu ya atau tidak sengaja, maka hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah ya opsi A, yaitu memperbaiki kamera tersebut dan melaporkan kejadian tersebut pada pengelola dan menerima apapun keputusan dari pengelola. Jadi kita berusaha memperbaikinya dulu, kemudian kita laporkan. Jadi kita komunikasikan dengan baik kepada pimpinan atau dengan pengelola yang mengurusi peminjaman kamera ini. Kemudian kita bersedia memperoleh sanksi atau keputusan apapun dari si pengelola itu. Ya, jadi kita harus tetap berjiwa besar dan bertanggung jawab. Kemudian yang mendapatkan poin 3 di sini adalah opsi D, disusul oleh opsi C, dan yang merendah di sini adalah opsi B. Kita mengembalikan kamera tersebut tanpa memberitahu pihak kantor. Jadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa ya, gitu. Jangan. Jadi kita tetap melaporkan apapun yang terjadi dengan jujur. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Saat ini sedang terjadi masa pandemi COVID-19. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, pemerintah mengimbau untuk berdiam diri di rumah. Boleh keluar rumah, namun untuk tujuan yang jelas saja. Selain itu, pemerintah juga meminta agar penduduk Indonesia menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Siapa saja yang berada di zona merah wabah COVID-19 dilarang untuk meninggalkan daerahnya dan begitu juga sebaliknya. Bahkan untuk budaya mudik yang biasanya dilakukan masyarakat menjelang Lebaran pun dilarang. Beberapa pemerintah daerah membuat aturan untuk memperketat masyarakat agar tidak mudik. Jika Anda berada di zona merah dan Anda berasal dari luar daerah, sedangkan Anda sangat rindu dengan keluarga, maka yang akan Anda lakukan adalah, oke Bapak Ibu silakan skip dulu videonya dan tebak yang mendapatkan poin 4 itu di mana sih? Oke, langsung saja kita bahas bahwa soal ini terkait dengan kompetensi integritas. Nah, poin penting dari integritas itu apa sih? Ya, mematuhi norma ya. Jadi ini, melaksanakan peraturan kode etik organisasi, dalam hal ini terlaku di Indonesia gitu ya, dalam lingkungan sehari-hari pada tataran individu. Jadi kita harus tetap menjunjung tinggi aturan yang diberlakukan oleh pemerintah atau organisasi pemerintahan di mana kita tinggal. Gitu. Ya, yang mendapatkan poin tertinggi di sini adalah opsi A. Kita harus menunda mudik saat masih terjadi pandemi COVID-19. Jadi kita tetap menunda, jangan sampai kita memaksakan mudik nanti malah membahayakan keluarga yang ada di rumah. Kemudian yang mendapatkan poin 3 di sini adalah opsi C, kemudian disusul oleh opsi B, dan yang paling rendah di sini adalah opsi D. Tetap melakukan mudik karena merupakan budaya luhur bangsa Indonesia. Jadi kita jelas ya opsi D itu bersikap tidak integritas karena dia tidak menjunjung tinggi aturan atau norma yang diberlakukan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Parti, Kodri, dan Rosi akan mengikuti lomba karya ilmiah antar satuan kerja. Ketiganya sudah memiliki tema, namun metode yang akan mereka gunakan belum jelas. Setiap hari mereka mempelajari setiap metode yang diperlukan dalam karya ilmiah tersebut. Setiap pegawai di satuan kerja pun memiliki ketertarikan terhadap metode yang berbeda. Ketiganya bersikeras menggunakan metode yang diyakininya paling benar. Untuk memecahkan masalah tersebut, tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Rossi adalah, oke Bapak Ibu silakan skip. Oke, sudah. Langsung saja kita bahas bahwa soal ini terkait dengan kompetensi pengambilan keputusan. Indikatornya adalah melakukan analisis secara mendalam terhadap informasi yang tersedia dalam mencari solusi. Ya, jadi berdasarkan indikator tersebut yang mendapatkan poin B, yang mendapatkan poin tertinggi maksudnya adalah opsi B, yaitu mengajak bermusyawarah mencari metode yang paling tepat dengan memaparkan kelemahan dan kelebihan metode yang digunakan. Jadi kita cari plus minus dari masing-masing metode. Ya, jadi dengan begitu kita melakukan analisis kira-kira metode ini tuh baiknya ini loh, jeleknya itu ini.
Kalau metode yang B itu ini jeleknya itu. Jadi itu ya, maksudnya opsi B. Kemudian kita bermusyawarah sehingga didapatkan metode yang paling baik dan paling tepat dalam penelitian ini. Gitu ya. Kemudian opsi C, kemudian lagi ada opsi D, dan yang paling rendah di sini adalah opsi A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hari ini, kantor Anda sedang mengadakan Jumat bersih dan sehat. Kegiatan hari itu diawali dengan senam bersama itu Mas ya, dilanjutkan dengan membersihkan ruangan kerja masing-masing. Atasan membagi beberapa tugas untuk membersihkan sudut-sudut ruangan, diantaranya yaitu merapikan arsip, membersihkan peralatan yang berdebu, dan melakukan sortir perlengkapan yang sudah habis dan perlu dibeli. Semua pegawai yang ada di ruangan telah bekerja, kecuali Cantika dan Cinta. Keduanya malah asik melakukan selfie dan bermain media sosial. Melihat tindakan mereka, hal yang akan Anda lakukan adalah, oke, silakan di skip, Bapak Ibu, untuk mencari jawaban yang paling tepat atau mendapatkan poin tertinggi. Oke, kita bahas. Soal ini terkait dengan kompetensi kerjasama dengan indikator mampu menjalin interaksi sosial untuk penyelesaian tugas. Jadi kalau ada rekan kita yang kita rasa tidak menjalankan kesepakatan gitu ya, jadi kita harus tegur karena sebagai wujud dari mampu ada menjalin interaksi sosial ya. Kita tegur teman kita ingatkan teman kita itu untuk bekerja gitu ya. Jadi yang mendapatkan poin tertinggi di sini adalah opsi D. Meminta Cantika dan Cinta untuk ikut kerja bakti membersihkan ruangan kerja. Jadi dengan kita tegur, mereka akan menjalankan apa yang sudah kita sepakati, gitu ya. Kemudian disusul oleh opsi B, kemudian opsi A. Nah, di sini yang paling rendah adalah opsi C, menggosipkan Cantika dan Cinta bersama rekan kerja yang lain. Jadi lebih baik kita ingatkan ya, daripada kita menggosipkan atau menggibahi mereka. Soalnya adalah dalam suatu acara kepanitiaan di kampus, teman Anda yang saat itu seharusnya bertugas menjadi MC mendadak sakit dan tidak bisa datang. Ketua panitia meminta Anda yang kebetulan mempunyai pengalaman memandu acara. Selain itu, Anda juga selesai dalam bertugas. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah, oke Bapak Ibu silakan skip dulu videonya dan yang mendapatkan poin tertinggi di mana gitu ya. Oke, langsung saja. Soal ini terkait dengan kompetensi kerjasama dengan indikator membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Jadi di sini karena teman kita sakit dan juga kita mempunyai pengalaman di bidang MC gitu ya, maka hal yang sebaiknya kita lakukan adalah opsi D, yaitu dengan segera menyanggupi untuk menggantikan teman kita yang sakit tadi. Jadi gitu ya. Kemudian disusul oleh opsi C. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah opsi B. Dan yang paling rendah di sini adalah opsi A, yaitu mencoba mencari alasan agar tidak menjadi MC. Jadi dengan kata lain menolak gitu ya, menolak tawaran yang diberikan oleh ketua panitia gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah karyawan di sebuah perusahaan. Suatu hari Anda membeli sesuatu di koperasi kantor tempat Anda bekerja. Petugas koperasi tersebut melakukan kesalahan saat menghitung total belanja Anda sehingga kembalian Anda berlebih. Sikap Anda adalah, oke, kira-kira yang mana? Langsung ya, soal ini terkait dengan kompetensi integritas dengan indikator bertingkah laku sesuai fakta dengan perkataan dan berkata sesuai dengan fakta. Atau dengan kata lain kita bersikap jujur gitu ya. Nah, kalau ada seperti itu, hal yang sebaiknya kita lakukan adalah jelas A, yaitu mengonfirmasi jumlah pembelian untuk mendapatkan kebenaran. Jadi kita tanyakan, kira-kira harganya ini naik atau turun sih? Kok kira-kira kembaliannya kok gini gitu ya. Jadi dengan kata lain kita bersikap jujur gitu ya. Mengonfirmasi atau memastikan apakah kembalian yang kita terima itu sudah pas gitu ya. Yang mendapatkan poin 4 Bapak Ibu. Kemudian di sini adalah opsi C yang mendapatkan poin 3. Menunggu si pemilik warung menyadari kesalahannya, baru saya akan mengembalikan. Nah, kemudian ada opsi D, yang paling rendah di sini adalah opsi B. Kita mendiamkannya karena itu bukan kesalahan saya. Jadi meskipun memang itu bukan kesalahan kita, tapi kalau kita mengetahui kok kira-kira kembaliannya berlebih gitu ya, maka ya kita tanyakan atau kita konfirmasi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Anda memiliki seorang teman yang telah beberapa kali meminjam barang milik Anda pribadi. Namun, seringkali barang tersebut kembali dalam keadaan yang tidak semestinya. Hal yang akan Anda lakukan adalah, oke, Bapak Ibu silakan tebak yang mendapatkan poin 4 di sini yang mana? Oke, soal ini terkait dengan kompetensi komunikasi dengan indikator menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri dalam kapasitas sebagai pelaksana pelayanan publik. Jadi ini ya, yang mendapatkan poin tertinggi di sini adalah opsi B, mengatakan kecewa kepadanya dan meminta pertanggungjawabannya. Jadi kita sampaikan apa yang benar-benar kita rasakan. Jadi kita jujur pada diri sendiri dan kita meminta pertanggungjawabannya. Jadi gitu ya. Yang kemudian yang C mendapatkan poin 3, memintanya untuk mengganti dengan barang yang baru. Kemudian D, yang merendah di sini adalah opsi A, tidak mengajaknya bicara. Jadi misalkan ada yang tanya kenapa tidak C yang mendapatkan poin tertinggi di sini. Nah, di sini opsi B ini meminta pertanggungjawaban bukan berarti kita meminta yang baru ya Bapak Ibu. Jadi bisa saja kita meminta dia untuk membenahi gitu ya. Jadi mengembalikan sesuai dengan awal dalam artian menyervis gitu ya. Jadi tidak harus minta yang baru. Nah, di sini opsi C kan langsung jelas ke minta barang yang baru. Gitu ya. Jadi perbedaannya ada di situ. Oke, sekian penjelasan yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.